bangkitkan semangat bangsa, junjung 4 pilar sebagai pedoman berbangsa. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Indonesia dan generasi kebanggaan bangsa, baik yang berada di rumah maupun yang berada di Gedung Nusantara 4. Senang dan bangga sekali saya Andi Faika dan rekan saya Reza Arwan dapat menemani Anda menyaksikan acara yang bergengsi ini, putaran final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Iya, acara ini sangat bergengsi. Kenapa? Karena acara ini diikuti oleh 34 sekolah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, di mana mereka kali ini berkumpul di Jakarta untuk kembali berlomba untuk memperebutkan gelar juara nasional. Acara ini bertujuan selain untuk menguji pemahaman generasi kebanggaan bangsa mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara, juga untuk memperkokoh tali persahabatan di antara generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara demi persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah Kak Reza, kita akan memperkenalkan satu-satu regu A, B, dan C yang langsung siap saja untuk ya, berlomba. siapa saja regu A, B, dan C yang hari ini siap untuk bertanding. Langsung saja kita perkenalkan. Di regu A ada SMA Negeri 1 Gantung dari Provinsi Bangka Belitung. Silakan salam kebanggaannya. Siap. Lah siap ke? Lah siap ke? La ke? La 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 la. La 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 la. SMA Negeri 1 Gantung, anak negeri Laskar Pelangi. Generasi emas Indonesia berhenti saling mencaci, mulailah saling mencintai. Ini baru Indonesia. Baiklah. Iya, luar biasa. Regu A, tagline-nya bagus ya. Berhenti mencaci dan mulai mencintai. Bagus sekali. Selanjutnya ada siapa Kak Reza? Di regu B ada SMA Negeri 1 Ciamas dari Provinsi Banten. Silakan salam kebanggaannya. Salam kebanggaan SMA Negeri 1 Ciamas. Bersatu untuk bersama. Bisa, yes. Menerima perbedaan dalam kemajemukan. Ini baru Indonesia. Meriah sekali Kak Reza. Iya, luar biasa regu B ya. Baik, kita akan beralih ke regu C. Ada SMA Negeri 28 Jakarta dari Provinsi DKI Jakarta. Sekarang 28 Jakarta. Dan terdepan dalam kualitas. Tua gapat dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung jadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia. Yes. Berhenti berseteru. Mulailah bersatu. Ini baru Indonesia. Iya, luar biasa sekali. Mereka semuanya bersemangat ya, Kak Faika ya. Berarti kita sekarang juga harus bersemangat mengenalkan siapa saja sih Dewan Juri akan memberikan penilaian objektif. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Hardi Susilo dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar Bapak? Terima kasih, alhamdulillah. Adik-adik, mari semangatkan Pancasila. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Yang kedua ada Bapak El Nino M. Hussein Mohi STMSI dari fraksi Partai Gerindra. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam Indonesia Raya. Adik-adik yang ceria ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak. Selanjutnya yang ketiga sudah tidak asing lagi adalah Bapak Edi Siregar. Beliau adalah Sekretaris Jenderal MPR RI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar luar biasa. Generasi kebanggaan bangsa bersatu dan optimis. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya Kak Resa, sudah ada peserta dan dewan juri di sini. Selanjutnya kita akan melewati 3 babak, Kak. Ada babak apa saja itu ya? tuh, Kak? Pertama itu ada babak topik kasus, kemudian itu yang kedua nanti ada babak benar atau salah, dan yang ketiga nanti adalah babak rebutan, ya ini satu lawan satu, yang pastinya bakal seru banget ya. Ya, seru banget Kak sepertinya. Baiklah, sebelum kita memulai topik kasus, kita akan masih tetap bersama kami di Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015 TVRI. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Ryan Faira dari SMA Negeri 1 Ciamas, Provinsi Banten. Pesan kesan dari saya sangat senang bisa ada di sini, bisa kumpul sama teman-teman dari seluruh Indonesia, bisa tahu dari mana yang mana orang Papua, yang mana orang Sulawesi, dan juga orang yang dari Jakarta. Jadi saya sangat senang berada di sini. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya, masih dari Gedung Nusantara 4 MPR RI, masih bersama saya Resa Arwan dan ada Kak Andi Faika di sini dalam Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Nah, kita akan segera masuki babak yang pertama, yakni babak topik kasus. Seperti apa itu, Kak? Peraturan ini mudah saja adik-adik. Di tangan Kak Faika sudah ada 3 amplop, di mana para masing-masing regu akan memilih salah satu dari amplop yang ada di tangan Kak Faika. Kemudian kalian akan dipersilakan untuk mengambil undian pro atau kontra. Dilanjutkan dengan memberikan pernyataan dalam waktu 180 detik. Dewan juri akan memberikan nilai 0 sampai 25 dengan kelipatan 5. Nah, tentunya untuk mencapai nilai 25 yaitu sempurna, kalian harus memenuhi beberapa faktor, yaitu cara penyampaian materi, penguasaan materi, dan tentunya ketepatan waktu. Ya, sudah jelas adik-adik? Sudah siap? Baik, langsung saja kita mulai ke regu A untuk mengambil undian pro dan kontranya dahulu. Silakan. Pro untuk regu A dan akan memilih amplop nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim, nomor 2. Untuk amplop nomor 2, soal akan dibacakan oleh Kak Resa. Pemekaran daerah sangat baik untuk perkembangan provinsi maupun kabupaten garis miring kota. Silakan regu A. Ya, terima kasih. Kami akan menyampaikan argumentasi kami mengenai pemekaran daerah, yaitu dari pro. Baiklah, pemekaran daerah dari provinsi, kami sangat setuju apabila pemekaran daerah dari provinsi tersebut dilakukan, karena yang pertama, kita dengan adanya pemekaran daerah kita bisa mengetahui kekasan dari daerah tersebut dengan membentuk otonomi baru yang memang bisa untuk dikembangkan di daerah tersebut, sehingga daerah provinsi tersebut bisa menjalankan otonomi mereka dengan sebaik-baik mungkin sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah di daerah mereka. Bismillahirrahmanirrahim, sesuai pasal 20D 22D ayat 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Di sini berarti bahwa pemekaran itu bisa dimekarkan, maksudnya Hal ini berarti pemekaran daerah bisa dilakukan karena untuk yang pertama yaitu untuk mempermudah daerah-daerah itu sendiri untuk memberikan agregasi dan akomodasi kepada daerahnya untuk menggali dan mengeksplorasi kekhususan dan keragaman yang ada di daerah-daerahnya. Kemudian dengan pemekaran daerah tersebut bisa memberikan percepatan pada rakyat di daerah. Yang kedua, efisiensi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembangunan di daerah. Yang keempat, mempercepat pembangunan di daerah.
Boleh ditambahkan? 30 detik Cukup. lagi. Cukup yakin? Masih ada 30 detik? Ya. Sudah cukup? Cukup. Baik. Tepuk tangan dulu untuk regu A. Baik, silakan Dewan Juri. Terima kasih. Regu A sudah mencoba menjawab dengan bahasa sendiri yang tidak terstruktur namun bisa dipahami. Karena memang kalian bukan struktur, bukan ahli bahasa, tapi logika kalian itu kami pahami dengan jelas. Misalnya mengapa pemekaran daerah itu memberikan dampak yang baik. Pertama, ada akselerasi pembangunan di daerah, mempercepat, memendekkan jalur pelayanan dari katakanlah dari kabupaten induk atau provinsi induk. Lalu efisiensi dan efektivitas itu juga eksplorasi yang disebutkan tadi untuk kekhasan daerah itu, namun agak sedikit tadi tidak perlu mengacu pasal itu, nggak ada hubungannya dengan pasal itu. Kemudian timbullah kata-kata di pemekaran bisa dimekarkan. Seperti apa pemekaran bisa dimekarkan itu? Namun semua logikanya benar, dengan bahasa kalian kami paham. 25. Iya, regu A mendapatkan nilai sempurna 25. Ya. Sebelumnya Kak, para masing-masing regu A diberikan modal awal yaitu 50 Kak. Jadi regu A sekarang skornya adalah 75. Iya. Baiklah, kita akan segera ke regu B. Silakan mengambil undian pro atau kontra. Baiklah pro, amplop nomor berapa? 1 dan 3? Nomor 1. Nomor 1, baik. Amplop nomor 1 pro. Perhatikan baik-baik dan waktunya cukup banyak, ada 3 menit. Silakan Kak Faika. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri, saya akan mengemukakan pendapat pro. Saya setuju apabila ibu kota Jakarta dipindahkan ke kota lain, karena masalah yang ada di Jakarta, diantaranya sejumlah beban berat Jakarta, diantaranya kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, dan juga Jakarta termasuk ke dalam peta gempa 2010 yang artinya bencana gempa mengancam wilayah Jakarta. Dan juga contoh berdasarkan penataan kota yang tidak direncanakan dengan baik, membuat lahan Jakarta yang hilang begitu saja. Karena Jakarta ini selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Nah, dengan dilakukannya pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik, membuat lahan Jakarta yang hilang begitu saja. Meningkatnya curah hujan yang sangat tinggi ini menyebabkan buruknya resapan air hujan ini menyebabkan permukaan Jakarta amblas 5 sampai 10 cm per tahun. Saya setuju ibu kota itu dipindahkan agar kota yang lain itu layak untuk dijadikan ibu kota dan memiliki sumber daya manusia yang baik, dan kota itu relatif aman dari bencana. Contohnya saja negara-negara lain yang berhasil akibat dari pemindahan ibu kota negaranya sendiri, yaitu negara Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, dan Amerika Serikat dari New York ke Washington DC. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih regu B. Bagaimana Dewan Juri? Mungkin ada data statistik yang ditunjukkan tadi, ambles 5 sampai 10 cm per tahun itu ya. Lantas rumah saya makin turun terus tuh karena amblesnya tuh ya. Kemudian Washington itu, New York itu tidak pernah memindahkan, Amerika tidak pernah memindahkan ibu kota dari Washington ke New York, hanya memisahkan. Washington itu sebagai pusat pemerintahan, New York itu pusat industri dan perdagangan, aktivitas bisnis ya, jadi tidak pernah dipindahkan itu. Nah, baik, saya sulit memberikan nilai di atas 25 karena nilainya harus maksimum 25, tidak bisa saya berikan 26. Jadi cuma satu tadi, itu bukan pendapatmu pribadi, tapi itu pendapat kelompok ya, regu ya. Jadi saya juga tidak mengatakan ini pendapat saya pribadi, kami sepakat tidak bisa memberikan 26, 25 yang pas. Terima kasih.
Iya, nilai sempurna untuk regu B. Baiklah, silakan beralih ke regu C. Silakan panggil undian pro atau kontra. Mudah-mudahan regu C ini juga bisa mendapatkan nilai sempurna ya. Semoga saja ya Kak ya. Pro. Pengiriman tenaga kerja Indonesia tidak terdidik ke luar negeri. Silakan regu C. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya tim DKI Jakarta berpendapat pro terhadap pernyataan bahwa Indonesia perlu mengirimkan TKI tidak terdidik ke luar negeri. Alasan kami yang pertama adalah pengangguran di Indonesia yang terdidik saja jumlahnya sangat banyak, apalagi yang tidak berpendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik, setiap tahunnya jumlah pengangguran di Indonesia bertambah hingga 300 ribu jiwa. Kemudian hingga bulan Februari 2015, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,4 juta jiwa, yang mana merupakan angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan angkatan kerja yang ada. Kemudian yang kedua, upah di Indonesia yang masih sangat rendah. Upah minimum regional dari daerah-daerah di Indonesia berkisar antara 1,3 juta rupiah hingga 2,3 juta rupiah setiap bulannya. Kemudian jika kita tinjau dari penghasilan yang diperoleh oleh TKI yang bekerja, contohnya di kawasan Asia Timur seperti di Korea Selatan dan Jepang, gaji yang diperoleh berkisar antara 4 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah setiap bulannya, yang mana angka tersebut lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kerja tersebut. Kemudian selanjutnya, menjadi sumber devisa bagi negara. Devisa yang dihasilkan dari pengiriman TKI tidak terdidik ke luar negeri merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah sektor migas. Dan setiap tahunnya, jumlah yang dihasilkan mencapai triliunan. Kemudian, devisa yang dihasilkan dari pengiriman TKI tidak terdidik merupakan penyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara kira-kira 10% setiap tahunnya. Di sini berarti pengiriman TKI tidak terdidik merupakan salah satu faktor penggerak roda perekonomian di Indonesia. Dan apabila pengirimannya dihentikan, maka dapat dipastikan pendapatan negara akan berkurang secara signifikan. Kemudian sebagai perbaikan kehidupan keluarga, hingga saat ini kita dapat menjumpai banyak sekali mantan TKI yang setelah kembali dari negara tempat ia bekerja dapat dikatakan cukup sukses dalam membawa perubahan taraf kehidupan keluarganya. Hal ini disebabkan karena meskipun mereka tidak memiliki pendidikan, tapi dengan menjadi TKI, maka mereka memperoleh kesempatan untuk memiliki modal awal, sehingga ketika kembali ke Indonesia dapat membuka usaha. Dan hal ini juga sekaligus membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Cukup, terima kasih. Baik, cukup regu C. Masih ada waktu, sudah cukup ya? Sudah cukup. Cukup, baik. Silakan Dewan Juri. Ini anak-anak sudah berani mengutip statistik, data statistik. Jadi karena saya tidak menguasai data statistik itu, kami akan sulit juga beradu argumentasi. Misalnya dibilang tadi devisa kedua, penghasil devisa kedua setelah migas, lalu 10% dari APBN dari situ. Namun apapun itu, mereka mencoba membangun argumentasi mendukung sikap pro-nya itu, dan mereka konsisten dengan sikap pro itu, maka nilainya pun 25. 25 untuk regu C. Baiklah. Baik, luar biasa sekali ya, di babak pertama ini mereka dapat menjawab dengan baik dan meraih nilai sempurna ya. Regu A 75, regu B 75, dan regu C juga 75. Nilainya sempurna semua Kak ya. Nah baiklah. Baik, masih ada 2 babak lagi yang akan kita lalui ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, masih di Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015 TVRI. Betul sekali. Nama saya Ratri. Nama saya Fani. Kami dari SMA Negeri 28 Jakarta. Kesan-pesannya itu kita jadi mengerti lebih banyak tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dan di sini kamu bisa bertemu banyak teman dari delegasi provinsi lain di Indonesia. Dan kita juga mengerti kalau misalnya perjuangan dari hati itu nggak bakal ada yang sia-sia. Generasi kebanggaan bangsa, bersatu dan optimis. Yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR.
Iya, masih dalam lomba cerdas cermat MPR RI tahun 2015 dan sekarang kita akan segera memasuki babak kedua. Apa itu babak kedua? Babak kedua adalah babak benar atau salah. Nah, peraturannya mudah sekali di babak benar atau salah ini. Kami akan memberikan pernyataan 10, kemudian para masing-masing regu harus menjawab dengan benar atau salah dengan menggunakan voting pad. Kemudian jawaban yang tepat akan diberikan nilai 1, apabila jawabannya salah akan diberikan nilai 0. Dan tidak boleh bekerja sama dalam babak ini. Waktu yang diberikan kepada kalian hanya 5 detik saja. Sudah bisa dimengerti? Iya, baik. Sudah siap ya? Siap. Baik, langsung saja kita mulai untuk babak benar atau salah. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri, silakan. Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang apakah bertentangan dengan undang dasar atau tidak. Jadi apabila ada undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tidak bisa melaksanakan. Oleh karena itu jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah benar. Mari kita lihat perolehan skor di layar. Baiklah, skor tertinggi dicapai oleh Regu C dengan 9 poin, diikuti dengan Regu A 7 poin dan Regu B 6 poin. Pinjaman luar negeri oleh swasta sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan selaku debitur dengan monitoring secara fungsional dan transparan oleh pemerintah dalam rangka keselamatan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut merupakan salah satu ketentuan yang terdapat dalam Ketetapan MPR RI nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bagaimana Dewan Juri? Seperti diketahui, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi berdasarkan sidang majelis pada tahun 2003 setelah perubahan selesai 2002, ada ketetapan-ketetapan yang masih diberlakukan. Antara lain ketetapan MPR nomor 16 MPR 1998 ini tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Jadi apakah ketetapan MPR itu masih bisa berlaku? Masih. Jawabannya adalah benar. Baiklah, jawabannya adalah benar. Mari kita lihat perolehan skor. Regu A mendapatkan nilai 10 yaitu tertinggi, Regu C juga tertinggi 10 dan Regu B mendapatkan 5 poin. Baiklah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan dengan baik-baik ya adik-adik. Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau telah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Jawabannya adalah benar. Mari kita lihat perolehan skor yang ada di layar. Wow, fantastis. Regu A mendapatkan 10, Regu B mendapatkan 10 dan Regu C juga mendapatkan 10. Ya, kembali konsentrasi. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi,
yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Prinsip ekonomi adalah menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pernyataan ini adalah benar. Jawabannya adalah benar. Mari kita lihat perolehan skor. Regu A mendapatkan 10 poin, Regu C mendapatkan 10 poin, dan Regu B mendapatkan 9 poin. Baiklah, soal selanjutnya, Karesa. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, calon perseorangan tidak dimungkinkan mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden walaupun mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya Dewan Juri? Pemilihan presiden berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Oleh karena pernyataan ini benar, tidak ada perseorangan. Baiklah, pernyataannya benar. Mari kita lihat perolehan skor. Regu C 6 poin, Regu A 1 poin, dan Regu B 1 poin. Soal selanjutnya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya 60 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri, silakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa mengkaji keputusan DPR atau kalau presiden berhalangan tetap atau wakil presiden berhalangan tetap. Tapi supaya tidak ada kekosongan hukum, tidak ada kekosongan kekuasaan, maka jangan terlalu lama MPR ini membahasnya. Angka 60 hari salah. Yang benar adalah selambat-lambatnya 30 hari. Ya, jawaban yang tepat adalah salah. Kita lihat perolehan nilainya. Iya, Regu A, Regu B, dan C mendapatkan 10 poin. Dalam kegentingan yang memaksa, Presiden dapat membukukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri, silakan Dewan Juri. Seperti diketahui, Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa Indonesia tidak menganut parlementer, tapi menyangkut presidensil, sehingga presiden tidak bisa membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka jawabannya adalah salah. Ya, jawaban yang tepat adalah salah. Kita lihat perolehan nilai. Regu A mendapatkan 10 poin, disusul juga Regu C mendapatkan 10 poin, dan Regu B masih kurang 1 ya, mendapatkan 9 poin. Baiklah, jangan bersedih hati, masih ada banyak soal yang akan dibacakan. Baiklah, soal selanjutnya. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah. Presiden dipilih terlebih dahulu dan setelahnya baru dilakukan pemilihan Wakil Presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis. Presiden dipilih dulu dan Wakil Presiden dipilih kemudian. Tapi dengan Undang-Undang yang baru, Presiden dicalonkan oleh partai politik
dan dipilih presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu jawabannya adalah benar. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Nilai tertinggi diraih oleh regu A dengan 9 poin, disusul regu B 8 poin, dan regu C juga 8 poin. Baiklah, soal selanjutnya diperhatikan lagi. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden paling lama 60 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri, silakan. Ya, Presiden bisa dijatuhkan oleh DPR. Itu lembaga politik. Jadi sebelum lembaga politik memutuskan, dibawa dulu ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan, dan selanjutnya dibawa ke MPR. Tapi dalam penetapannya angka 40 hari itu rasanya kurang cukup. Karena itu masalah peradilan, maka yang benar adalah 90 hari. Jawabannya adalah salah. Ya, jawaban yang tepat adalah salah. Regu A kembali memimpin dengan 10 poin, Regu C 10 poin, dan Regu B 9 poin. Masih semangat? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri, silakan. Benar. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Ya, Regu B nilai 10, Regu C 9, dan Regu A 8. Baiklah, perhatikan soal selanjutnya. Dan ternyata soalnya habis. Wow, di babak kedua ini soalnya sudah habis. Sudah boleh lega ya. Boleh dilepaskan dulu voting padnya, dan kita akan selesai sementara hingga di babak kedua ini. Baik, di Regu A nilainya 160. Baiklah, di Regu B mendapatkan nilai 152. Dan Regu C mendapatkan poin 167. Ya, hingga saat ini unggul sementara Regu C. Masih ada satu babak lagi, Regu A dan Regu B masih bisa menyusul ya. Masih tetap semangat ya. Iya, dan pemirsa, kita juga masih akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Lomba Cerdas Cermat MPR RI, TVRI. Betul sekali. Pesan dan kesan saya mengikuti LCC tingkat nasional tahun 2015, saya cukup bangga karena untuk yang pertama kalinya SMA Negeri 1 Gantung bisa berlaga sampai tingkat nasional, dan ini akan menjadikan sebuah kenangan yang terindah bagi kami. Pesan dan kesan saya kepada tim-tim yang lain, berjuang dan sukses. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Generasi Kebanggaan Bangsa masih bersama kami di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Iya, kita akan segera memasuki babak yang terakhir. Pasti harus lebih semangat dong. Semangat nggak? Coba aku mau cek dulu semangatnya. Generasi Kebanggaan Bangsa Satu dan optimis. Iya, ternyata memang benar, mereka semakin semangat di babak ketiga ini. Di babak ketiga ini adalah babak 1 lawan 1, Kak Faika. Ini pasti seru banget karena kemampuan setiap peserta akan diuji. Mereka akan satu-satu maju ke podium untuk memperebutkan
menjawab secara berebutan pertanyaan yang akan kita bacakan. Siapa yang berhak menjawab adalah yang pertama kali menekan bel ya. Jika jawaban kalian benar maka akan diberi nilai 10, tapi kalau salah hati-hati akan dikurangi 5. Begitu juga jika kalian sudah menekan bel tapi dalam waktu 5 detik belum juga menjawab, juga tetap akan dikurangi 5. Nah, nanti soal akan dibacakan kembali. Jika soal sebelumnya belum terjawab dengan sempurna, maka akan dilempar dengan 2 regu yang belum sempat menjawab. Sudah jelas? Ya, baik, langsung saja kita panggil peserta pertama dari regu A, regu B, dan regu C. Silakan. Kita tes dulu belnya, regu A, regu B, regu B sayang, regu B, ya, regu C, regu C, regu C. Iya, Ya. tekan yang lama ya. Baik. Baiklah, berfungsi semua. Baiklah, dimulai soal pertama. Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pernyataan tersebut terdapat dalam ketetapan MPR RI tentang regu C, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana Dewan Juri? Betul, jawabannya 10 untuk regu C. Iya, 10 untuk regu C. Silakan peserta kedua. Tangan di sebelah tombol, sudah bersiap? Baik. Hati-hati, tangannya sebelah tombol, tangannya sebelah tombol adik. Di sebelah tombol. Nah, iya. Yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis atau melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana Dewan Juri? Dalam soal ini dapat dibenarkan jawabannya. 10 untuk regu C. Iya, kembali regu C meraih nilai 10. Silakan peserta berikutnya. Ya. Hati-hati dalam menekan bel. Tangan di samping bel. Baiklah, bersiap. Pencipta lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa adalah regu B, Ismail Marzuki. Dewan Juri? Tepat, 10 untuk regu B. Iya, regu B mendapatkan poin tambahan 10. Semangat sekali ya. Ayo dong tepuk tangannya Mas supaya semakin bersemangat. Regu B, ayo. Tahan, soalnya belum dibacakan nanti ya, supaya lebih aman. Tangannya di samping bel ya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16 garis miring regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16 garing EPR garing 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dewan Juri. Bukan itu yang ditanya. Kurangi 5. Ya, regu B dikurangi 5. Masih ada kesempatan untuk regu A dan regu C. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Silakan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16 garis miring MPR. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih mengarah kepada usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum pada hakikat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, kalimatnya tidak pas benar tapi bisa dibenarkan dalam soal ini. 10 untuk regu A. Iya, akhirnya regu A mendapatkan tambahan nilai 10. Silakan peserta selanjutnya. Ya, kami sarankan untuk mendengarkan soal dengan baik-baik ya. Siap? Baik, silakan Kak Faika. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar regu A. Lembaran Negara nomor 11 tahun 2006. Dewan Juri. Terlalu cepat, ini semangatnya ini regu A, bukan itu yang ditanya.
Jadi dikurangi 5. Ya, regu A dikurangi 5. Masih ada satu kali kesempatan untuk regu B dan C. Soalnya akan dibacakan kembali, perhatikan. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara. Regu B. Tahun 1999. Dewan juri. Tebakannya betul, tapi tahunnya betul. 10 untuk regu. 10 untuk regu B mendapatkan poin tambahan 10. Silakan Regu selanjutnya. Baiklah, tangannya bersiap-siap. Silakan Kak Resa. Franz Kaisepo adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi 5 4 3 2 1. Sayang Baiklah. sekali tidak bisa menjawab. Iya. Ada yang tahu dari mana? Coba yang di sana teriaknya lebih keras. Provinsi Papua. Iya. Baiklah, selanjutnya. Yang menjawab pun juga dari sekolah provinsi Papua ya. Baik. Bersiap-siap. Pertanyaan selanjutnya bersiap. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan alinea ketiga adalah Regu C. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bagaimana Dewan Juri? Betul sekali, tidak salah satu huruf pun. 10 untuk regu C. A. Regu C ya. Selanjutnya 10 untuk silakan. regu C. ya mulai semakin panas ya, semakin bersemangat ya. Hati-hati adik. Disarankan supaya tangannya di samping tombol. Ya, Ya, baiklah. Di samping. Semuanya di samping. Baik. Soalnya silakan Kak Resa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 22E ayat 3. Regu A. Rumusan pasal 22E ayat 5. Rumusan pasal 22E ayat 3 berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Ya. Juri. Dia membacakan pasalnya itu benar, tapi bukan itu yang ditanya. Soalnya bukan ayat 5, Dek. Kurangi 5 untuk regu A. Iya, regu A dikurangi 5. Masih ada satu kali kesempatan untuk regu. Sebelum saya dibacakan dulu ya, regu B dan C. Perhatikan baik-baik. Undang-undang. Ya, regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Betul sekali, yang ditanya adalah Ya, regu B mendapatkan ditanya tambahan adalah nilai 10. peserta Selanjutnya. pemilihan umum. Sudah semakin panas nih Kak Resa sepertinya ya. Konsentrasi ya. Baik. Sesuai ketentuan Undang-Undang Regu A. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu Bukan itu yang ditanya. Kurangi 5 untuk regu A. Baiklah, dikurangi 5 regu A. Baiklah, soal akan dibacakan kembali. Perhatikan dengan baik-baik. sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 1. Regu C. Syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah Dilanjutkan regu C. calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan asing karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Betul, 10 untuk regu C. Baiklah, regu C mendapatkan tambahan nilai 10. Hati-hati dengan belnya ya. Semua tangan di samping bel.
Silakan Kak Resa. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan Regu C. Rumusan pasal Regu A. Rumusan pasal 18B ayat 1. Dewan Juri. Salah tebakannya, kurangi 5. Regu C dikurangi 5. Baiklah, soal akan dibacakan kembali, perhatikan dengan baik-baik. Hubungan wewenang antara Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 18A ayat 1. Betul. 10 untuk Regu A. Regu A mendapatkan tambahan poin 10. Iya, itu tadi pertanyaan terakhir ditutup dengan bagus sekali oleh Regu A ya. Baik, kita sudah tidak sabar. Kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang? Kira-kira siapa ya Kak ya? Bingung juga nih katanya. Belum tahu ya. Iya. Kita akan menunggu Dewan Juri. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, masih tetap di Lomba Cerdas Cermat MPR RI, TVRI. Betul sekali. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Generasi Kebanggaan Bangsa masih bersama kami di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Ya Kak, sepertinya kita akan mengumumkan ya Kak siapa pemenang pada babak kali ini. Bagaimana kalau kita serahkan saja kepada Dewan Juri untuk mengumumkan siapa pemenangnya dalam babak kali ini. Silakan Dewan Juri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik sekalian, untuk mengetahui pemenang berdasarkan perolehan nilai pada babak soal topik kasus, babak soal pilihan benar salah, dan babak rebutan one on one, maka hasil perlombaan penyisihan tiga lomba cerdas cermat MPR RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta ketetapan MPR adalah sebagai berikut. Juara ketiga diperoleh dengan nilai 165 oleh SMA Negeri 1 Gantung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tepuk tangan semuanya. Juara kedua adalah SMA Negeri 1 Ciamas Banten dengan nilai 177. Dan tuan rumah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh SMA Negeri 28 Jakarta mendapatkan juara pertama dengan nilai 202. Baiklah, dengan demikian Regu C dari SMA Negeri 28 Jakarta adalah juara pada babak penyisihan 3 Lomba Cerdas Cermat MPR RI dan berhak melanjutkan ke babak semifinal. Dengan demikian hasil perlombaan pada kali ini kami umumkan dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Dewan Juri yang di sebelah kanan saya ada Bapak Hardi Susilo dari Partai Golkar, saya El Nino M. Hussein Mohi dari Partai Gerindra, dan Bapak Dr. Edi Siregar MSI Sekjen MPR RI. Ketiganya sudah tertanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Ya, dan kami undang dengan hormat kepada Bapak Edi Siregar selaku Sekretaris Jenderal MPR RI untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan kepada juara ketiga kita yang diraih oleh Regu A dari SMA Negeri 1 Gantung Provinsi Bangka Belitung. Tepuk tangannya mana? Ya, kami undang dengan hormat Bapak El Nino M. Hussein Mohi STMSI dari fraksi Partai Gerindra untuk dapat memberikan plakat penghargaan kepada juara kedua yang diraih oleh Regu B, SMA Negeri 1 Ciamas dari Provinsi Banten. Ya, dan kami undang dengan hormat Bapak Hardi Susilo
dari fraksi Partai Golkar untuk dapat memberikan plakat penghargaan kepada juara pertama kita pada kali ini, yaitu dari Regu C SMA Negeri 28 Jakarta dari Provinsi DKI Jakarta. Iya, dengan demikian sudah berakhir ya pada babak penyisihan kali ini ya Kak Faika ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, terima kasih kepada peserta yang sudah bermain dengan baik sekali, dan terutama selamat kepada SMA Negeri 28 Jakarta dari Provinsi DKI Jakarta yang berhasil lolos untuk maju ke babak berikutnya. Baiklah, untuk informasi lanjut mengenai MPR dapat diakses melalui www.mpr.go.id atau melalui Twitter kami di @mprgo.id. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI. 53 tahun TVRI menyatukan bangsa. TVRI betul sekali. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa, bersatu dan optimis. Sampai jumpa. Harus bangsa, jujur, cerdas, cermat, dan berbudi pekerti. Maju bersama, bangun Indonesia.